Halo teman-teman, kembali lagi pada program kesayangan kita semua, Transfer Talk Breaking Barriers. Pada program ini, di setiap minggunya, Minver akan mengundang narasumber-narasumber yang sangat menarik. Apalagi dengan berbagai topik yang bisa kita ambil manfaat dan pembahasannya. Nah, teman-teman sekalian, di setiap minggunya, Translation Transfer mengadakan program yang bernama Transfer Talk Breaking Barriers. Apalagi pada episode kali ini, di episode 5, Minver akan mengundang narasumber yang sangat-sangat inspiratif bagi kalian semua. Apalagi bagi kalian semua yang berminat pada beauty pageant. Itu sangat relate dengan kalian. Karena Minver kali ini mengundang narasumber yang telah menjadi finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Nah, teman-teman, terima kasih bagi kalian semua yang sudah bergabung pada live kali ini. Mari kita sapa-sapa dulu siapa aja yang bergabung. Oh, Kak Raya Hak udah bergabung bersama kami. Ada Kak Silka, ada Pak Zaki, halo semuanya. Ada Sansan, udah banyak yang sudah bergabung, ada 10. Nah teman-teman, pada topik kali ini Minver akan mengangkat pesona dalam kuasa bahasa top 10 Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Sepanjang live kali ini, Minver akan mengulik perjalanan Kak Raya Hak, bagaimana dia bisa menjadi finalis pada kompetisi tersebut. Nanti Minver akan kulik lebih jauh lagi bagaimana proses dia sampai menjadi seperti sekarang. Nah, teman-teman sekalian, tidak lupa juga pada program kali ini sangat spesial sekali karena Translation Transfer berkolaborasi dengan Laboratorium Bahasa dan Multimedia Politeknik Negeri Jember. That's why kali ini narasumbernya sangat-sangat berkesan. Minver sampai takjub bisa mendatangkan Kak Raya Hak pada Transfer Talk kali ini. Nah, teman-teman sekalian, tidak lupa juga bagi kalian yang berminat untuk tanya langsung ke Kak Raya Hak mengenai proses dia bisa menjadi seperti sekarang, mengenai beauty pageant, bagaimana cara dia bisa sampai sekarang, ataupun mengenai dunia perkuliahan, itu bisa banget. Karena Kak Raya Hak sendiri sekarang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Jember. Dia masih muda, umur 19 tahun, tapi bisa menjadi finalis di ajang yang sangat bergengsi tersebut. Apalagi ajang Miss Mega Bintang itu dikelola langsung oleh Ivan Gunawan. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok Ivan Gunawan yang sudah kita sering lihat di layar kaca kita. Nah teman-teman, selain itu pula, bagi kalian semua yang berminat untuk menerjemahkan dokumen-dokumen legal, dokumen-dokumen non tersumpah juga bisa banget ke Translation Transfer. Tidak hanya bisa menerjemahkan KTP, ijazah dan sebagainya, akan tetapi kalian bisa banget apalagi untuk menerjemahkan dokumen-dokumen yang skalanya besar seperti penerjemahan untuk annual report, penerjemahan medis. Apalagi teman-teman sekalian yang emang berminat untuk menerjemahkan dokumen-dokumen seperti skincare pada produk penggunaan, itu bisa banget teman-teman. Nah, selain itu pula, layanan unggulan Translation Transfer tidak hanya pada penerjemahan saja. Kami juga bisa menangani mengenai proofreading,
transkreasi, interpreting, bisa juga editing, transkripsi, subtitling, apalagi pelokalan website itu bisa banget teman-teman. Nah, tidak lupa kita juga akan flashback di beberapa minggu kemarin. Minver mendatangkan narasumber yang sangat keren dengan berbagai topik yang menarik juga. Di episode kedua kemarin Minver mendatangkan Pak Febri, yaitu lulusan dari Universitas di Cina. Di episode berikutnya Minver juga mendatangkan Pak Wawan Eko Yulianto, seorang dosen dari Universitas Macung. Dan di minggu kemarin Minver juga mendatangkan Kak Rizka, yaitu runner up dari Duta Bahasa Jawa Timur 2023. Dan kali ini sangat spesial, Minver berhasil mengundang Kak Raya Haq untuk bisa bergabung pada acara kesayangan kita, Transfer Talk Breaking Barriers. Pasti penasaran kan teman-teman, gimana nanti diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita akan berlangsung. Nah, sekali lagi Minver ingatkan juga untuk teman-teman sekalian yang berminat untuk bertanya kepada Kak Raya Haq secara langsung, nanti bisa kalian tanyakan pertanyaannya di kolom komentar. Langsung kalian tanyakan, atau juga bisa langsung DM ke Instagram Translation Transfer. Nanti Minver akan bacakan semua pertanyaan-pertanyaan kalian dan pastinya nanti akan dijawab oleh Kak Raya Haq. Oke teman-teman ya. Sembari menunggu Kak Raya Haq, beberapa menit lagi Minver akan menyapa untuk teman-teman sekalian. Udah 24 teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya kalian. Ada Kak Russell, ada Kak Faye, ada Kak Lalitasya, ada Kak Erin. Halo teman-teman, terima kasih udah bergabung pada Transfer Talk kali ini ya. Oke teman-teman, mungkin gak usah berlama-lama lagi. Kita akan mengundang narasumber kita. Nah, sedikit mengenai Kak Raya Haq teman-teman ya, agar kalian tahu bahwasanya Kak Raya Haq ini selain menjadi finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2023, dia juga pernah menjadi Putri Remaja Jawa Timur 2020. Pernah menjadi Putri Remaja Indonesia Lingkungan 2020, Face Icon Surabaya Fashion Parade 2021, Face Icon Malang Fashion Week 2021, Best Model Jawa Timur 2019. Kurang keren apa coba? Nanti kita ulik lebih dalam ya, gimana proses Kak Raya Haq bisa mendapatkan semua achievement itu. Apa nggak kepo kalian? Minver bener-bener kepo gimana sih proses dia bisa mendapatkan semua achievement ini, seberapa berat perjalanan dia untuk mendapatkan hal ini. Apalagi kira-kira ada nggak sih nanti tips dan triknya Kak Raya bisa mendapatkan semua ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, Minver akan undang Kak Raya Haq pada live kita kali ini. Oke. Kak Raya Haq. Sambil menunggu, halo teman-teman semua. Halo Kak Sartika, Kak Dimas. Nah, kita sudah tergabung dengan Kak Raya Haq. Oh wait, sepertinya ada sedikit masalah teknis di sini. It's okay. Kita coba undang lagi Kak Raya Haq ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga bagi kalian yang ingin bertanya, silakan bertanya ke kolom komentar atau bisa langsung DM Instagram Translation Transfer. Silakan tanya sebanyak-banyaknya, apalagi yang berhubungan dengan topik kali ini. Dengan topik bahasan pesona dalam kuasa bahasa top 10 Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Mari kita coba undang Kak Raya Haq kembali pada live kali ini.
Halo semuanya. Oke, kita sudah tergabung dengan Halo, halo. selamat malam Selamat semuanya. selamat malam Kak Rayhat. It's honor Hai Kak, Kak Rayhat bisa tergabung pada acara Transport Talk kali ini. Anyway, gimana kabarnya Kak Rayhat? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Kakak? Alhamdulillah baik juga. Aduh, Minver seneng banget karena Kak Rayhat bisa menyempatkan waktunya untuk tergabung pada live Instagram kali ini. Minver merasa sangat terhormat sekali. Terima kasih juga udah ngundang Raya di Translation. Oke, Kak Raya. Anyway, gimana kesibukannya Kak Raya akhir-akhir ini? Kesibukannya sekarang setelah kompetisi kemarin, Raya lagi Iya. fokus buat ujian. Kan karena kemarin tuh jamnya lagi waktu karantina, Raya kan lagi Ya. ujian. Oh, jadi Raya sekarang lagi fokus ujian akhir susulan, Oh, terus ditambah lah dari karantina juga ambil beberapa pekerjaan juga. oke, oke, oke. Jadi bener-bener hektik banget ya sepertinya beberapa Iya, hari belakang ini. Oke, semangat Kak Raya ya. thank Oh iya, you. mungkin bagi teman-teman di sini yang masih belum mengenal siapa sih Kak Raya Hak ini, mungkin Kak Raya berkenan untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, selamat malam semuanya. Aku Raya Hak, top 10 Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Aku Oke, sekarang sibuknya lagi kuliah sambil ambil beberapa job pekerjaan, tetap di dunia modeling juga. oke, Terus aku semester 3, oh mau semester 3 oke, di semester tiga. Politeknik di Jember, jurusan Bahasa Komunikasi Pariwisata, prodinya Bahasa Inggris. Prodinya bahasa Inggris, keren banget dan tentunya sangat relate sekali dengan translation transfer, yaitu perusahaan penerjemahan Kak Raya ya. Ya, Oke Kak Raya, nah seperti yang Minfer mention tadi, bahwasanya Kak Raya Hak ini adalah finalis Miss Mega Bintang Indonesia. Nah, apa sih itu Kak Raya? Apa sih Miss Mega Bintang Indonesia? Apa bedanya dengan Putri Indonesia dan hal-hal yang serupa? Bisa tolong dijelaskan nggak Kak Raya? Miss Mega Bintang sendiri itu dia lebih fokus ke, karena dia akan nasional sendiri dan internasional itu dia dunia. Ntar Kak Raya, halo Kak Raya, apakah suaranya terdengar? Sebenarnya Kak Raya suaranya tidak terdengar barusan. Halo, apakah sudah Oke, jelas? oke, oke, udah jelas. Bisa tolong dijelaskan lagi Kak Raya, apa sih itu Miss Mega Bintang Indonesia? Jadi Miss Mega Bintang Indonesia sendiri itu adalah ajang beauty pageant YouTube aja. untuk menyuarakan suara kita sebagai wanita, dan ajang ini benar-benar bergengsi banget karena kita akan dikirim ke internasional, ke Internasional. internasional sendiri. Dan Miss Grand Internasional sendiri itu lebih berfokus ke dunia perdamaian kayak, dan Miss Mega Bintang sendiri itu juga fokus di dunia perdamaian juga dan di dunia entertain Entertain. terutama. Oke, Mm-mm. oke, oke. Nah, dan benar nggak kalau Miss Mega Bintang Indonesia ini dikelola langsung oleh Ivan Gunawan? Iya bener banget. Jadi Miss Mega Bintang ini sendiri dikelola oleh Yayasan Dunia Mega Bintang yang langsung dipegang oleh Kak Igun sendiri dan timnya. Dan timnya kurang keren apa juga teman-teman, ini gokil banget. Nah, yang jadi pembeda dari ajang kecantikan yang lain, dan kenapa sih Kak Raya memilih kompetisi ini sebagai mungkin batu pijakan agar melangkah menjadi lebih jauh lagi? Sebenarnya kontes kecantikan atau beauty pageant itu sama-sama ya, Iya. sama-sama Miss Bintang sendiri. Cuman yang Raya lihat di Miss Bintang ini sendiri, kayak dia bisa mewujudkan apa Iya. impian kita. Kayak Miss Mega Bintang ini tidak melihat kita itu siapa dan yang Iya. lain-lain. Kayak dia membuat impian kita menjadi kenyataan, Oke. mulai dari pemenang sebelumnya kayak Kak Andina itu. Kak Andina kan
sederhana, tapi dia Iya. sekarang bisa menjadi runner up Miss Grand Internasional sendiri atas naungan Yayasan Mega Bintang sendiri atau Kak Igun. Kalau tanya kenapa Raya menjadi finalis di Iya. Miss Mega Bintang sendiri, karena Raya melihat bahwa Raya bisa menunjukkan apa yang Raya miliki, dan Raya yakin kayak Kak Igun itu juga bisa membantu Raya untuk mewujudkan cita-cita Raya sendiri. Karena emang dari kecil Raya emang ya seperti anak kecil lainnya, kayak aku ingin jadi seorang putri, aku Iya benar. jadi yang punya mahkota di kepalaku kayak gitu. Oke, oke. Nah, sempat di-mention tadi bahwasanya Kak Aya ini mulai dari kecil emang tertarik pada dunia ini. Iya, Gimana sih kalau kita boleh tarik ke belakang awal mulanya gimana, Kak? awal mulanya sendiri itu kan pasti Hmm. kayak anak-anak kan punya fokusnya sendiri, kayak misalnya di akademik atau dunia. Dan Raya sadarin dari kecil Raya emang di dunia non akademik, kayak dari TK Oke. Raya suka tari tradisional, modern dance, atau senam bersama. Jadi sama guru Raya sendiri mulai dari TK Raya tuh emang diikutin di dunia seni. Tapi Oh, dari TK emang di dunia seni sampai SD. ya. Cuman waktu SD itu lebih fokus ke volley. Jadi dari SD sampai Poli SMP itu bahkan. Iya. karena ada suatu kecelakaan. Hmm. Jadi Raya lebih fokus lagi di dunia modeling dari SMP. Jadi Raya emang suka bidangnya Raya ini di non akademik gitu. Tapi akademiknya juga jalan gitu. Karena Sebelumnya tetap nomor satu. pendidikan nomor satu, Ya. bener banget. Saya setuju sekali. Dan sampai sekarang yang mengantarkan Kak Raya pada mungkin apa ini bisa disebut puncaknya, atau Kak Raya masih belum puas dengan achievement yang sudah Kak Raya dapatkan, atau ingin mencapai achievement lebih tinggi lagi ke depannya, Kak? Pinginnya lebih tinggi lagi karena Raya sebagai seseorang nggak boleh mudah puas tuh atas Bener pencapaian banget. kita. Kita tuh Oke. harus mencari apalagi nih yang mau dicapai, apalagi nih yang mau dicapai. Dan impian Raya tuh memang bener-bener di dunia pageant ini sendiri kayak kuat tuh. Oke, oke, oke. Nah, yang jadi menarik juga pada finalis Miss Mega Bintang ini, terutama di top 10-nya, Kak Ya, Raya satu-satunya perwakilan dari Jawa Timur. Apakah benar, Kak? iya, Raya perwakilan dari Jawa Timur. Salah satu. Satu-satunya. Oke, gokil sekali. Benar-benar mengharumkan nama Jawa Timur di nasional ini. Keren banget. Nah, yang jadi pertanyaan juga pada Minver, pada proses kemarin sampai Kak Raya bisa menjadi top 10, tantangan-tantangan seperti apa sih yang Kak Raya ini jalani sepanjang kompetisi tersebut, Kak? Boleh cerita dari awal lagi ya. Oh, Sebenarnya di balik kesuksesan Raya ini juga ada beberapa orang yang benar-benar support Raya dari awal, kayak iya. orang tua Raya, tim Raya, keluarga Raya, dan itu mereka benar-benar support semuanya demi Raya. Kayak misalnya hal terkecil pun Iya. di segala pakaian. Dan Raya tuh bersyukur banget kemarin waktu kompetisi kemarin Iya. bener-bener banyak yang support Raya, entah itu dari desainer atau dari tim-tim yang lainnya. Kayak mereka itu menjadi tim yang sangat kuat untuk Raya di kompetisi kemarin. Oke, oke. Dan Raya sendiri nggak lupa juga buat nunjukin yang terbaik ke mereka, karena semuanya semuanya itu atas dasar mereka ingin Raya itu yang terbaik di sana kayak Iya. gitu. Oke, oke. Nah, pasti juga nggak mudah ya menjadi top 10 pada umur yang terbilang lebih muda daripada kontestan lainnya. Benar nggak, Kak? Di umur Ya 19 sebenarnya tahun. Raya itu ada 3 orang Iya. termasuk Raya. Oke, oke. Oke. Nah, itu apakah, tapi sepertinya tidak sih, merasa ada insecure atau apa kepada peserta lainnya? Tentunya enggak, Kak, ya? Atau ada? Jujur
Jujur, Oke. awal pasti ada Pasti. insecure Iya. kayak, oh Iya. my god, gimana ya nanti di sana ya. Sementara kakak-kakak Oke. yang lainnya, kontestan-kontestan yang lainnya kan udah kayak di atasnya Raya, umurnya lebih banyak pengalaman segala macam. Tapi kembali lagi, ternyata apa yang kita pikirkan sebelumnya sama apa yang terjadi itu sangat berbeda, Sangat berbeda. kayak gitu. Karena mungkin overthinking lah, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi kembali lagi sama keluarga Iya. Raya yang selalu support, tim-tim Raya yang selalu support. Jadi Raya di sana bener-bener enjoy, Enjoy. kompetisinya enjoy, seneng, dibawa happy gitu. Oke, oke, oke. Nah, tidak lepas juga untuk role model yang selalu menjadi penyemangat kita. Tentu saja di setiap orang pasti ada role model tersendirinya. Nah, Kak Raya ini siapa sih role modelnya yang bisa membuat Kak Raya selalu semangat di setiap waktunya? Ada nggak kira-kira, Kak? Kalau role model di dunia pageant sendiri, pemenang di tahun lalu itu Oke. Kak Andina. Kak Andina ini dia dari keluarga yang sangat sederhana, Iya. terus akhirnya dia bisa menjadi salah satu top 5 di Miss Top Grand 5. International, dan atas kegigihan dia, atas tanggung jawab dia memegang suatu titel yaitu Miss Grand Indonesia, dia bisa mewujudkan impiannya dengan kegigihan dia dan tanggung jawabnya dia. Itu sih yang bikin Raya terkesan sama Kak Andina sendiri. Dan tidak mudah puas, berani Oke. mencoba baru lagi gitu. Oke. Nah, selain itu pula pada kontes tersebut, pada kompetisi tersebut, ada nggak hal-hal yang paling berkesan waktu di sana, Kak? Apa sih? Hal-hal yang paling berkesan, semuanya berkesan karena Semuanya kita bener berkesan. ya 20 finalis Oke. dari 20 daerah yang berbeda dijadikan satu di dalam suatu kontes kecantikan yang pasti memiliki sifat masing-masing atau Iya. um, kayak gimana ya, ya bayangin aja Kak, kayak 20 finalis yang kita nggak kenal sebelumnya, tiba-tiba kita di ajang suatu kontes, tapi di sana Raya bener-bener yang Raya senengin di situ Iya. kayak kekeluargaannya, kayak Oke. kepedulian terhadap sesama. Jadi di sana benar-benar meskipun kita di sana sebagai finalis dan kita berjuang untuk satu, kayak kita istilahnya di sana kan kita kayak musuhan nih ceritanya. Oh, Tapi di sana iya. benar kekeluarganya itu nomor satu. Kayak misalnya ada yang kesusahan, kita bantuin. Ada yang lagi sakit, kita temenin. Kayak gitu loh, Kak. Dan semuanya memang kita karantina 13 hari di sana. 13 hari. Karantina selama 13 hari dan mungkin padat di setiap harinya, bakalan padat di setiap acara, itu padat banget. Sehari itu kita pakai heels 15 cm. Enggak 15 Waduh. cm karena Raya ini Iya. lebih pendek dibandingkan yang lainnya, jadi Raya pakai heels 15 cm. Mm-mm. Terus kita keliling-keliling di mana-mana, ada kelas ini itu. Tapi semuanya terbayar karena Kak Igun nge-treat kita Iya. kayak bespol. Kayak setiap malam tuh di kamar kita selalu ada hadiah. Oh, Jadi itu yang bikin keren banget. kita latihannya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Iya. Terus kebersamaannya itu sih yang paling berkesan. Oke, oke. Nah, yang namanya ini kompetisi ya, dan seperti yang Kak Raya bilang tadi bahwa saya rasa kekeluargaan ini sangat erat sekali. Nah, itu gimana menyeimbangkan antara kedua hal yang berlawan itu, Kak? Meskipun kekeluargaan, tapi rasa kompetitifnya Kak Raya kan pasti ada ya. Ya, Nah, itu gimana cara nyeimbangin kedua hal tersebut, Kak? Susah nggak sih? kalau dibilang susah sih enggak, karena Oke. itu tergantung dari apa yang kita rasain. Kayak misalnya Iya, kita nyaman suatu kelompok, dan itu iya, bakalan mungkin kita punya sifat masing-masing yang aku harus menang nih dari ini, aku iya. tuh harus menang dari
harus menang dari ini. Tapi kembali lagi, karena kita merasa kekeluargaan itu nomor satu dan kita merasa di sana nyaman, jadi tetap ada rasa itu tetap ada. Cuman kita redam sedikit karena kita Iya. di situ uh, 20 ini sudah yang terbaik kita. Jadi kita harus sama-sama support satu sama lain, sama-sama kasih saran, Iya. sama-sama kasih masukan. Kamu tuh kayaknya kurang ini deh. Jadi kamu harus kayak gini ya, kayak gitu loh, Kak. Tetap Oh, ada. Itu apa ada? jujur tetap ada. Cuman kita kalah dengan rasa kekeluargaan itu. Jadi kita kayak satu sama lain deket, semuanya deket. Jujur di Iya. sana Raya deket, satu sama lain semuanya deket. Nggak ada yang kayak misalnya menyendiri atau apa itu. Karena kita di sana bener-bener bareng. Karena 13 hari itu 20 finalis itu bareng. Oke, oke, oke. Nah, saya juga lihat di channel YouTube Ivan Gunawan, Kak Raya sempat di-challenge Kak Igun untuk membeli barang senilai 1,5 juta dalam waktu 10 menit gak sih, Kak? Iya, 10 menit. 10 menit itu gokil banget, keren banget. Nah, selain itu, Minver pengen tahu nih, hal-hal menarik apa sih yang Kak Raya dan teman-teman jalani bersama Kak Igun? Pasti banyak banget. Nah, itu ada nggak salah satu yang paling menarik nih? Ya contoh kecilnya dari yang kakak bilang tadi, kayak Iya. misalnya itu bukan kecil saya, itu contoh yang sangat luar biasa. Kayak kita setelah di visit sponsor, Heeh. kita itu pergi ke salah satu mall di Jakarta, Iya. terus kayak gitu udah bilang ke kita kan kalau misalnya pindah tempat gitu kan kita naik bus bareng-bareng 20 itu kan. Oh, Terus di bus itu Kak Igun itu bilang, kayak aku habis ini ada challenge ya, iya. kalian bersiap. Nah, sedangkan kita udah tahu challenge-nya mau ke mall, terus kita kayak berpikir, oh mungkin kita mau adu OOTD ya, atau oh kita mau apa ya, mau apa nih ya. Masih belum Iya. kepikiran karena Ah, dibilang awalnya itu kan challenge. Jadi kita iya. kayak mikir kayak aduh susah nggak ya ini gimana Iya. gimana. Akhirnya pas udah sampai di salah satu mall itu tiba-tiba Kak Igun bilang, "Kalian aku kasih kesempatan untuk belanja apapun di salah satu store, Iya. tapi budget 1,5 dalam 10 Oke. menit." Nah, Dalam itu 10 menit. dan aku mulai berpikir kayak ini Oke. challenge sangat-sangat menguntungkan kan. Kan kita mikir ini susah nih Iya. gimana. Ternyata ini adalah challenge yang sangat menguntungkan. Akhirnya di situ kita belanja lah, Belanja. belanja dengan kerempongan. Aduh yang mana ini, aduh yang ini. Padahal waktunya itu cukup banget loh, 10 menit itu cukup banget. Tapi kayak kita, aduh gimana ini. Ya bayangin aja 10 wanita shopping waktu ya kan. Iya. Dan setelah itu kalian makan-makan bareng dengan Kak Igun nggak ya di restoran? Iya, jadi kita itu di sana benar-benar di-treat baik dari mulai fasilitas atau apapun itu. Dan setiap harinya selalu ada hadiah surprise dari Kak Igun. Dan hadiahnya itu nggak kayak Oke. terus uang tunai cash loh. Jadi kita Oke. benar-benar kompetisi, tapi kita enjoy dan happy ngejalanin. Oke. Jadi nggak berasa kayak kompetisi ya? Malah lebih Iya, banyak yang senengnya. iya bener banget. Dan kita ada di satu hari kita pergi ke Pulau Macan. Oh. Dan itu kita bener-bener happy banget. Di Pulau Macan itu sendiri kan ada photoshoot. Setelah foto kita di sana happy banget. Jadi walaupun capek seharian, besoknya ada kegiatan lagi, tapi kita ngejalaninnya enjoy dan happy. Oke. Nah, selain itu pula, mungkin yang buat informasi kepo nih, di sepanjang kompetisi itu yang dilombakan apa aja sih, Kak? Minfer pengen tahu nih. Jadi, karena Kak Igun sendiri itu mencari beauty queen yang emang bekerja sama-sama dia, jadi dia itu cari dari mulai yang jadi setiap awal pendaftaran itu ada ketentuan nih, pasti kan di setiap ajang kontes atau apapun itu pasti ada ketentuannya. Jadi ketentuannya itu dari umur 19 tahun sampai umur 24 kalau nggak 27. Terus tinggi badannya
tinggi badannya itu dari minimal 172. Dan Kak Igun ini cari beauty queen yang emang bisa diajak bekerja sama itu gampang banget gitu loh Kak. Gampang. Istilahnya Iya. manut sama Kak Igun. Oke, oke, benar-benar. Oke, oke. Nah, Minver juga cari tahu nih bahwasanya selama kompetisi tersebut ada juga lomba masaknya, ada catwalk performance, ada sportwear competition. Jadi salah satu hal tersebut Kak Raya sepertinya berhasil mendapatkan beberapa nomor seperti juara 3 lomba masak. Bener nggak Kak? Iya, bener banget. Dan Jadi, juara 1 catwalk performance. Bener nggak? iya, bener Oke. banget. Dan di juara 3 untuk sportwear competition. Bener Iya, nggak Kak? Nah, bener. kok bisa itu Kak? Kok bisa? Ceritakan Kak. Jadi kayak yang Raya bilang tadi, kayak kita kompetisi kayak bukan kompetisi. Karena bener-bener banyak surprise yang dibikin Kak Igun biar kita Iya. tuh enjoy di kompetisi, biar kita tuh happy-happy di sana. Kayak Oke. misalnya waktu itu awal kita sebagai 20 finalis itu, kita kan ada Oke. salah satu show brandnya Kak Igun Manja di Margo Iya. City. Jadi itu kan Oke. Muslim, Oke. pakaian. Jadi di sana biar kita semangat, awalnya ini nggak ada. Oke. Kembali lagi banyak surprise-nya. Jadi kayak Kak Igun itu bilang, nanti ada best catwalk ya di show ini bang gitu. Hadiahnya ada hadiah uang tunai cash gitu. Nah Oke. karena basicnya Raya sebelumnya adalah model, jadi Oke. kayak tantangan sendiri buat Raya. Hmm. Masa aku model harus dapet nih kayak gitu loh. Kayak aku model harus dapet nih best catwalk. Jadi aku kayak waktu show-nya itu kayak Raya menunjukkan yang terbaik. Terus kembali lagi waktu karantina juga ada lomba masak dan hadiahnya juga uang cash. Oke. Dan kebetulan tim Raya itu Iya. ada 4 orang, kita dibagi 4 orang. Jadi ada Raya, Civania, Kak Vinilia, sama Valerie. Jadi Oke. kita masak nasi goreng daun kelor, dan Oke. dan selanjutnya di sportwear competition Iya. ada best sportwear dan Hmm. ada best di swimsuitnya juga. Dan kebetulan Raya dapet yang best sportwear juara 3. Gokil banget. Nah, selain itu pula yang jadi menarik pada kompetisi tersebut, background para kontestan itu nggak semuanya modeling awalnya Kak ya. Iya bener. Sempat Minver tahu juga ada yang bidan, ada yang Ya. akuntan, ada yang atlet bahkan presenter dan sebagainya. Itu bisa ternyata Kak ya. Keren juga ya. Iya, kembali lagi. Karena kita mungkin Oke. masing-masing memiliki impian kita, Iya. kayak memiliki goals kita. Jadi mau nggak mau, kita harus menggapai goals kita. Mungkin kayak Raya basicnya memang modeling dari kecil. Jadi Iya. Raya atau ada kakak-kakak Raya, queen-queen teman-teman Raya yang lainnya kayak misalnya ada yang ikut balerina atau ada yang reporter juga, ada Oke. yang bidan kayak gitu. Mereka memiliki basic yang berbeda-beda gitu loh, Kak. Oke. Nah, dan itu bukan menjadi penghalang ya Iya, buat mereka yang ingin emang tertarik pada dunia beauty pageant ini, meskipun kalian awalnya memang bukan dari dunia modeling, masih banyak kesempatan asalkan mau belajar. Bener nggak Kak? iya, bener banget itu, bener banget. Oke. Nah, selain itu pula yang jadi menarik, kita tarik ke belakang lagi bahwasannya Kak Raya ini masih berkuliah di Politeknik Negeri Jember. Iya, Pak jurusan bahasa Inggris Kak ya. iya, Nah itu bener. juga pastinya membantu nggak sih Kak sepanjang kompetisi bahwasannya Kak Raya ini memang punya background dalam bahasa. Seberapa besar sih mungkin dari sana untuk mungkin ada kompetisi mengenai bahasa dan sebagainya atau mungkin membantu dalam public speaking Kak Raya, seberapa membantu Kak? Sebenarnya di dunia pageant itu komunikasi itu sangat penting. Karena Komunikasi Kak? karena beauty pageant sendiri itu adalah ajang atau suatu kontes Iya. kecantikan
menyuarakan isi dari apa yang kita mau sampaikan. Dan kembali lagi, komunikasi itu penting. Tapi paling utama itu bisa berbahasa lainnya. Karena kita bakalan dikirimkan setelah kita menang. Iya, Karena yang nonton kita itu bukan dari Indonesia aja. betul Karena kita banget. ke internasional yang harus Iya, menggunakan bahasa Inggris. Otomatis kita juga harus memiliki basic lah, walaupun itu sedikit, kita memiliki basic untuk berbahasa dan oh, berkomunikasi. Dan itu sangat berpengaruh di kompetisi raya kemarin. iya, Kayak kita harus menyapa atau kita harus bertemu langsung dengan fans atau dengan sponsor atau dengan apapun itu. Kayak komunikasi itu memang nomor satu. oke. Yang Minver juga pengen tahu nih, alasan Kak Raya dulu memilih Politeknik Negeri Jember sebagai tempat untuk berkuliah itu apa sih? Yang pertama, kalau boleh jujur, Oke, Raya ini kan Jember. asli Dan Jember. dan mama boleh ngebolehin Raya itu kuliah nggak jauh-jauh Iya, dari. Jadi otomatis Raya harus kuliah di Jember. Dan yang Raya lihat sendiri dari Politeknik Negeri Jember itu mereka bisa menunjang atau membantu mahasiswa atau mahasiswinya untuk meraih impian mereka, entah itu di jalur akademik atau non akademik. Kayak kemarin Raya contohnya, iya, Raya kemarin benar-benar dipermudah untuk berangkat ke nasional, dari mulai izin, dari mulai support dari Politeknik sendiri iya, untuk gencar-gencarnya mempromosikan Raya dengan likes, iya. komen segala lain, dan dosen-dosennya pun di sana kayak support, Support kayak banget bahkan. Oke, iya, nanyain Raya di sana gimana, semangat ya kayak iya. gitu. Kayak bener-bener dari hal terkecil pun dari Politeknik sendiri kayak Raya akuin sendiri tuh memang best. Sip banget, Iya, best banget. Terima kasih banget buat Politeknik Negeri Jember. Apalagi Minver sekarang bersama Kak Raya di sini juga berkolaborasi dengan Lab Bahasa dan Multimedia Politeknik Negeri Jember. Nah, Kak Raya, pastinya apalagi kalau Kak Raya sekarang sedang berkompetisi dan berkuliah pada saat yang bersamaan, itu yang jadi pertanyaan Minver dan mungkin penonton di sini, gimana sih cara bagi waktunya? cara bagi waktu Raya sendiri mungkin Iya, udah mulai terbiasa dari dulu ya, iya, dan itu oleh mama. Kayak misalnya Raya dari terjun di dunia modeling sendiri kan udah mulai SMP. Dari SMP itu Raya ambil atau terima job modeling itu di hari Sabtu atau Minggu, Jumat sampai Minggu. Jadi iya. dari hari Senin sampai Jumat Raya tetap sekolah, dan di hari Jumat sampai Minggunya itu Raya terima job. Jadi di situ benar-benar diajarkan, Raya tuh diajarkan dari kecil untuk bisa membagi waktu antara pendidikan dan hobi Raya sendiri, dan itu dibantu oleh mama Raya. Oh, Kayak itu iya. mulai dari hal kecil, apalagi ini dari yang membagi waktu itu mungkin udah terbiasa dari kecil dan terbiasa lah mulai sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya, Oke. Jadi memang meskipun kita mengikuti banyak kompetisi, tapi seperti yang Kak Ray bilang tadi, pendidikan nomor satu, Kak ya? karena tetap pendidikan itu nomor satu. Iya, benar, benar, benar. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Minfer ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang emang berminat untuk tanya langsung ke Kak Raya, silakan bisa langsung tanyakan ke kolom komentar atau langsung DM ke Instagram Translation Transfer dan utarakan pertanyaan-pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya kepada Kak Raya. Nanti Minfer akan bacakan. Nah Kak Raya, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya juga, Minfer mau memberitahu bahwasanya buat teman-teman sekalian nih yang berminat untuk menerjemahkan dokumen-dokumen penerjemahan tersumpah, penerjemahan legal, pelokalan website dan sebagainya, terutama penerjemahan-penerjemahan yang emang skalanya besar seperti annual report, dokumen medis,
dan sebagainya itu bisa banget ke translation transfer. Apalagi yang relate dengan kecantikan seperti produk-produk skincare untuk para owner skincare yang sekarang lagi nonton, terutama followersnya Kak Raya, bisa banget menerjemahkan di translation transfer, menerjemahkan buku panduannya, menerjemahkan website dan sebagainya, itu bisa banget ke translation transfer. Jadi seperti itu. Nah Kak Raya, Minfer juga pengen tahu nih, kira-kira apa sih alasan mungkin bagi teman-teman di sini yang masih SMA atau masih yang belum berkuliah dan minat untuk berkuliah di Politeknik Negeri Jember. Kira-kira apa sih yang buat Politeknik Negeri Jember itu spesial? Apa sih, Kak? Sama seperti yang Raya bilang sebelumnya, kalau Politeknik itu mahasiswa dan mahasiswinya benar-benar support apapun itu, mau di dunia akademik maupun non-akademik. Buat kalian, adik-adik yang mau daftar kuliah, langsung daftar di Politeknik Jember. Langsung. Karena Politeknik Jember itu punya 8 jurusan dan 24 atau 25 prodi sendiri. Termasuk Raya ada di jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata. Dan ambil prodinya yang jadi Bahasa Komunikasi Pariwisata itu dua. Ada yang destinasi pariwisata dan bahasa Inggris. Raya ada di bahasa Inggris. Dan untuk pendaftarannya sendiri, ada beberapa jalur penerimaan di Politeknik Negeri Jember. Tapi yang tersedia saat ini ada jalur mandiri di tanggal 20 Mei sampai 22 Juni. Dan untuk jalur UTBK, SNBT, Mandiri PMDK, prestasi akademik, sudah tahap pengumuman dan hasilnya akan diumumin di tanggal 20 Juni ini, 2023. Gitu. Dan buat kalian langsung kalau misalnya mau lihat-lihat atau mau cek tentang Politeknik atau ingin lebih tahu itu seperti apa ya, kalian langsung aja mampir di websitenya Politeknik, polij.ac.id. Oke, keren banget. Pasti banyak yang berminat setelah Kak Raya menjelaskan semua hal ini. Nah, teman-teman juga yang berminat untuk menerjemahkan dokumen-dokumen yang sudah Minfer sebutkan tadi, bisa langsung DM Instagram Translation Transfer atau bisa langsung mampir ke websitenya Translation Transfer, www.translationtransfer.com. Nah, Kak Raya, Minfer udah mengumpulkan beberapa pertanyaan menarik dari teman-teman sekalian yang sudah DM ke Instagram Translation Transfer. Minfer bacakan beberapa ya. Kak Raya, apa sih arti cantik menurut Kak Raya? Keren banget katanya. Apa sih definisi cantik menurut Kak Raya itu seperti apa? Definisi cantik sendiri menurut aku itu cantik bukan dari fisik, tapi cantik dari hati kita. Apapun yang kita utarakan, entah itu dari cakap, bersifat, atau bersikap, atau apapun itu, kita dimulai dari hati kita. Jadi cantik itu bukan dari fisik juga loh, cantik itu dari hati kita sendiri. Nah, bener banget. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Next, pertanyaan berikutnya. Kak Raya, apa sih Merapi itu? Apa sih Merapi? Kayaknya mengenai avokat yang pernah Kak Raya utarakan deh. Apa sih, bisa dijelaskan nggak? Iya. Merapi itu apa, Kak? Jadi Raya itu punya advokasi yaitu Merapi atau meraih mimpi. Meraih mimpi. Iya. Okay. Jadi di sana Raya tergabung untuk merangkul teman-teman disabilitas untuk bisa meraih impian mereka. Karena selama ini yang kita tahu kayak ada beberapa yang mungkin untuk teman-teman disabilitas mungkin agak kurang. Jadi Raya di sana memiliki platform sendiri yaitu Merapi, meraih mimpi untuk mereka karena Raya yakin setiap manusia entah itu kelebihannya atau kekurangannya pasti memiliki impian mereka masing-masing dan di situ Raya menjembatani mereka untuk bisa meraih impian mereka di dunia modeling juga. Kayak yang udah Raya lakuin yaitu ngadain mini show untuk teman-teman berkebutuhan khusus untuk mereka bisa merasakan oh akhirnya ya aku bisa merasakan impianku, akhirnya aku bisa kasih tahu bahwa kita semua memiliki hak yang sama untuk meraih impian kita.
Oke, oke, keren banget nih. Pastinya sangat menginspirasi buat kita semua. Pertanyaan berikutnya nih, Kak Raya, aku pengen jadi seperti Kak Raya yang sekarang, tapi bingung startnya gimana. Nah, pasti juga menjadi struggle bagi teman-teman yang emang pengen bisa mengikuti jejaknya Kak Raya, tapi bingung mulainya dari mana. Ada saran nggak atau tips and trick itu bagi Kak Raya buat teman-teman yang emang mau terjun ke dunia beauty pageant ini? Tipsnya yang pertama, jangan takut untuk mencoba hal baru. Itu Jangan yang takut. pertama. Itu jangan Oke. nggak nggak usah kayak takut, kan mungkin mereka berpikiran, Raya Iya, juga punya pikiran, aku bisa nggak ya, aku iya. bisa nggak ya. Tapi kalau kita belum memulai hal itu dan belum mencoba, kita tuh nggak tahu apa Nah, yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi itu jalan kita untuk iya. menuju ke sukses. Jadi, pertama itu jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Oke. Coba aja. Kayak misalnya Raya mungkin dari kecil sukanya di dunia seni. Tapi Raya mencoba lagi di dunia volley, Raya bisa nggak ya? Ternyata bisa. Terus di dunia modeling, karena Raya orangnya tidak puas dengan satu hal, jadi Raya coba-coba beberapa hal yang bisa diterima sama Raya. Kayak misalnya beauty pageant. Raya emang dari kecil udah pingin, kayak Raya yang ceritain, kayak pingin ada Iya, mahkota kepala Raya. benar. Jadi Raya tuh nggak takut, kayak misalnya untuk coba ajang ini kayaknya boleh deh coba aja, ajang ini boleh deh coba. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Itu kunci utama, teman-teman. Jadi bukan penghalang bagi kalian semua yang emang belum punya background mengenai modeling dan sebagainya. Buktinya pada kompetisi yang Kak Raya ikuti itu nggak semuanya modeling, Kak. Ada yang Iya betul. akuntan, ada yang atletik dan sebagainya. Jadi bukan penghalang bagi teman-teman sekalian. Iya betul. Next, pertanyaan berikutnya nih. Kedepannya Kak Raya targetnya pengen mengikuti kompetisi apa sih, Kak? Oke. Kedepannya Raya, karena Raya secinta itu dengan beauty pageant, jadi Iya. kita sebagai top 10, kita kan ada kontrak sama yayasan. Jadi Raya Oh, akan bekerja sama dengan oke. yayasan selama Raya itu. Dan Raya terus bakalan terjun di dunia beauty pageant. Bakal terus terjun di dunia beauty pageant, Kak. Oke, 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 oke. Ada yang komen juga nih. Mbak Rai bisa nggak usah gemes-gemes banget, Kak? Sempat aja ngegombal. Oke, oke, oke. Ini gokil banget sih. Yang tanya banyak banget di DM transfer Kak. Pengaruhnya Kak Raya gokil banget nih. Ada yang juga tanya nih, cukup unik. Kak Raya, selama di sana ketemu artis siapa aja? Ketemu artis banyak, Pol. Ada Banyak. yang pertama ada Kak Igun. Halo Kak Igun, Kak Igun lagi Halo Kak gabung. Igun. Hai Kak Igun. Gokil Ada banget. Selamat malam Kak Ivan Gunawan. malam Kak Igun. Ketemu banyak artis Oke. dan salah satunya inspirasi Raya adalah Kak Igun sendiri. Bisa dibilang Kak Ivan Gunawan sebagai role model nggak sih Kak? Atau sosok yang sangat menginspirasi? Dan kenapa? Mumpung Kak Igun berada di sini bersama kita. Jadi Kak Igun sendiri itu eh gimana ya? Kayak kita punya, dari kita masing-masing mungkin memiliki kelebihan masing-masing, dan Kak Igun itu bisa membuat kelebihan kita itu menjadi luar biasa di tangan Kak Igun. Oke. Oke, oke, oke. Bener nggak sih? Keren banget. Bener nggak? Ini pertama Nggak gemeter nih dilihat Kak Ivan Gunawan. Selamat malam Kak Igun. Nah Kak Raya, kita kembali lagi ke pertanyaan Minver. Nah, caranya Kak Raya untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa lain yang sekarang tertarik, terutama para mahasiswa, mungkin teman-temannya Kak Raya yang di Politeknik ataupun kampus-kampus lain yang tertarik di dunia beauty pageant ini gimana? Gimana cara Kak Raya untuk mendukungnya? Kembali lagi, jangan takut untuk mencoba hal baru Jangan dan takut. jangan
jangan mudah untuk berpuas diri karena kita kalau nggak coba suatu hal tuh kayak kurang gitu loh. Kurang. Oke. Kayak kita harus mencoba hal baru kayak misalnya contoh kembali lagi ke Raya. Kayak Raya kalau nggak coba ikut ajang kemarin, ajang Miss Mega Bintang itu, mungkin Raya nggak bisa nyobain, oh gini ya, di dunia pageant yang sesungguhnya tuh kayak gini. Oh, kayak gini ya, sebenarnya itu kerjasama dengan Kak Igun itu kayak gini. Oh, Kak Igun itu punya sesuatu hal dari kita yang bisa kita ubah dari tangan Kak Igun itu ada gitu loh Kak. Jadi buat kalian semua jangan takut untuk mencoba dan kalian coba deh di dunia pageant. Pasti best. Best banget. Apalagi bisa ketemu sama artis-artis, dapatkan pengalaman baru, diajak challenge yang sangat menarik, masuk ke channel YouTube-nya Kak Ivan Gunawan. Kurang keren apa coba teman-teman? Dan yang nggak bisa tergantikan itu adalah pengalaman. Pengalaman. Nggak ada yang bisa tergantikan. Kayak kita bisa mengingat pengalaman yang baik. Pengalaman yang bisa diingat itu cuma dua, pengalaman buruk banget dan baik banget. Dan pengalaman baik banget itu bisa buat pembelajaran kita untuk bisa lebih baik. Misalnya, wah aku dulu pernah kayak gini loh, wah aku dulu pernah kayak gini loh, gitu. Dan itu membuat kita untuk belajar atas kesalahan kita, atas kekurangan kita untuk baik lagi. Oke. Nah, menuju beberapa pertanyaan terakhir, aduh sayang banget waktunya tinggal beberapa menit lagi, padahal bahasanya seru banget bersama Kak Raya ini. Nah, rencana kedepannya Kak Raya di industri ini seperti apa? Rencananya Raya mau kuliah, fokus kuliah, lulus kuliah, dan Raya akan lanjut di beberapa beauty pageant yang akan datang. Tungguin ya. Tungguin. Ada nggak kompetisi terdekat nih yang ingin Kak Raya ikuti? Kompetisi terdekatnya mungkin nggak bisa dibilang ya. Karena Raya sendiri lagi dapat kontrak dari Kak Igun. Jadi top itu dikontrak sama Kak Igun selama 1 tahun. Jadi kita harus entah itu. Jadi Kak Igun ini kan ambil 5 lisensi. 5 lisensi untuk yang kemarin. Tapi Kak Igun itu ambil 2 lisensi yang salah satunya udah ada yang mengisi itu Kak Ayu Michelle. Jadi tinggal 1 lagi. Jadi kita tinggal 4 nih. Top 5 top 10 tinggal 4. Jadi di antara kita 4 ini harus siap tempur untuk Indonesia dengan Yayasan Dunia Mega Bintang ini sendiri. Oke. Minfro akan selalu support Kak Raya apapun itu kompetisinya ke depan. Thank you. Semangat Kak. Nah, Kak Raya, ada nggak pesan kepada penonton live kita sekarang nih agar terus untuk meraih mimpi mereka? Kalian semuanya, semua yang ada di live Instagram ini, jangan kembali lagi ya, selalu kembali lagi, jangan takut untuk mencoba. Dan kalian juga memiliki hak yang sama, untuk meraih mimpi kalian. Jadi nggak ada namanya kita dibatasi oleh suatu hal atau suatu tembok yang kita tuh nggak bisa mentransfer impian kita, gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, dan kalian tuh memiliki hak yang sama untuk meraih impian kalian semuanya. Kita memiliki hak yang sama untuk meraih impian. Aduh, keren banget lagi. Keren. Nah, oh iya, Miss Mega Bintang ini ada lagi nggak di tahun depan, Kak? Di tahun depan ada lagi, dan itu bakalan rame. Karena kemarin kita kan tahapnya audisi online. Jadi audisi online bukan setiap daerah. Jadi siapapun kita bisa online. Cuman di tahun depan 2020, itu kompetisinya bakalan diadain setiap daerah. Jadi setiap daerah di Indonesia itu ada perwakilannya satu-satu, dan itu pasti bakalan pecah dan lebih ramai lagi. Lebih ramai. Nah, caranya gimana nih, Kak? Buat teman-teman yang emang berminat untuk daftar, terus pendaftarnya sampai kapan sih? Dan caranya gimana? Untuk pendaftarannya sendiri Raya masih belum tahu. Cuman sistemnya di tahun depan itu adalah pilihan di setiap daerah. Jadi setiap daerah memiliki
salah satu perwakilan yang akan kompetisi di nasional di Oke. Jakarta. Ah, bukan di Jakarta ya, kayaknya kita bakalan pindah. Nggak tahu sih, karena kembali lagi Kak Igun punya banyak surprise buat kita Wes, yang nggak bisa ditebak. nggak usah tebak. Oke. Terima kasih Kak Raya. Nah, sebelum berakhir jalannya Transfoto kali ini, Minfer ingatkan lagi buat teman-teman sekalian yang emang berminat untuk kuliah di Politeknik Negeri Jember. Seperti yang Kak Raya bilang tadi, untuk daftarnya kemana? Untuk pendaftarannya sendiri udah selesai, tapi masih ada pendaftaran saat ini di jalur mandiri. Dan buat kalian yang masih bertanya-tanya untuk Politeknik Negeri Jember sendiri, kalian bisa langsung cek di websitenya polij.scdc.sc.id. ID. Oke. Langsung daftar teman-teman. Emang kalau saudara kalian, teman-teman kalian yang emang berminat kuliah bentar lagi, silakan daftar di situ. Silakan Tidak lupa juga teman-teman, buat kalian semua yang ingin menerjemahkan annual report, dokumen legal, MOU, manual book dan sebagainya, itu bisa ke Translate Transfer. Apalagi buat kalian yang sekarang mahasiswa dan berminat untuk kuliah ke luar negeri nih, bisa juga menerjemahkan dokumen-dokumen kalian seperti KTP, ijazah, nilai, transkrip nilai dan sebagainya ke kami. Apalagi buat teman-teman sekalian yang sekarang sedang menjalankan event tertentu dan membutuhkan seorang interpreter, itu bisa juga ke Translation Transfer. Semua ada layanannya. Langsung saja nanti DM Minfer di Instagram Translation Transfer ataupun ke www.translationtransfer.com. Nah Kak Raya, di Translation Transfer selalu ada slogan bahwasanya kalau kalian ingin menerjemahkan dokumen, terus kita jawab transferin aja. Begitu juga di Polij. Ada nggak slogan khususnya di Polij, Kak? Kalau Polij sendiri itu ada namanya Polij Sip. Oke, jadi kita bareng-bareng Kak Raya. Apabila nanti saya bilang Polij, kita bareng-bareng bilang sip. Oke Kak Raya ya? Oke. Polij, Sip. sip. Oke. Terus apabila Minfer bilang kalau kalian butuh layanan bahasa terpercaya, kita sama-sama bareng transferin aja. Oke Kak ya? Oke. Transferin aja. Oke teman-teman, kalau kalian butuh layanan bahasa terpercaya, transferin aja. Oke teman-teman sekalian, aduh udah berakhir program Transfer Talk kali ini. Minfer sangat terhormat banget Kak Raya bisa menyempatkan sedikit waktunya untuk tergabung dalam program Transfer Talk kali ini. Dan Minfer harap di beberapa kesempatan mendatang kita bisa berkolaborasi lebih hebat lagi. Dan Minfer ucapkan terima kasih juga kepada Lab Bahasa dan Multimedia Politeknik Negeri Jember karena sudah menjembatani Minfer dengan Kak Raya pada pertemuan kali ini. Oke teman-teman sekalian, Kak Raya terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih kembali Kak. Minfer ucapkan banyak terima kasih. Dan teman-teman, berakhir sudah program Transfer Talk kali ini. Dan bagi kalian yang emang baru bergabung dan ingin menonton siaran ulangnya, bentar lagi Minfer langsung unggah, atau juga kalian bisa nonton di YouTube Translation Transfer. Nanti langsung ketik, nanti Minfer akan unggah siaran ulang Transfer Talk kali ini. Oke Kak Raya, see you di pertemuan berikutnya. Terima kasih Kak. Dadah.